Shalom para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, selamat datang kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat di kuartal yang keempat tahun 2024. Program ini dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan di kuartal yang keempat di tahun 2024 ini, kita akan melihat kitab Yohanes dari kacamata Rasul Yohanes sendiri yang menulis kitab ini untuk menggambarkan Yesus sebagai Juru Selamat dan juga Tuhan kita. Tapi kitab ini unik dibanding dari 3 buku Injil lainnya. Kuartal lalu kita sudah bahas mengenai Markus dengan gayanya yang lugas, to the point. Kali ini Yohanes sangat unik karena dia lebih banyak menekankan percakapan-percakapan pribadi Yesus dengan orang-orang tertentu yang ditemuinya. Mari kita sama-sama pelajari untuk melihat kembali, mengenal kembali Yesus yang kita sembah. Kita akan sama-sama berdiskusi bersama Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Samuel Pardede sebagai Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih telah mengawali pelajaran di kuartal keempat ini dengan sangat meriah dan juga untuk kehadirannya. Dan yang selalu menunggu-nunggu kita setiap minggunya, ternyata saya dapat bocoran di UNAI ada para pendeta hari depan. Mereka selalu menonton video ini untuk membantu persiapan diskusi Sekolah Sabat di UKSS di Jemaat UNAI. Oleh karena itu, Pendeta Samuel Pardede boleh say hi dan juga menyampaikan salam dan semangat untuk para junior dari pendeta yang suatu saat nanti akan jadi pendeta juga. Silakan Pendeta Pardede. Shalom buat para mahasiswa kependetaan. Senang mendengar para mahasiswa menggunakan atau dibekali ya melalui acara ini sebelum mereka memimpin diskusi Sekolah Sabat tentunya sahabatnya, dan tentu ini merupakan hal yang baik sehingga para mahasiswa bisa mendapat masukan yang akan bisa dibawakan ke UKSS di mana dia mengajar ya. Tentunya kami berharap suatu saat nanti para mahasiswa kalau sudah jadi pendeta tentunya nantinya bisa juga memberikan pelajaran-pelajaran di tempat ini ya tentunya. Terima kasih Kak Elvi. Terima kasih. Jadi ada Direktur Komunikasi Masa Depan juga mungkin di salah satu dari mahasiswa kependetaan di sana. Baik, terima kasih. Pendeta Sony, ada juga salam yang lebih banyak muncul kali ini dari kota Jawa Barat. Karena Komunikasi dan juga Adventist World Radio baru saja mengadakan KKR Akbar. Salah satunya ada dari Cirebon atas nama Bapak Washington Manalu dan juga dari Cimindi, akun Jangkung Sianturi. Mungkin boleh Pendeta tanggapi, respon, dan juga terutama keterlibatan mereka di KKR Akbar kemarin. Silakan. Baik, terima kasih Pak Washington Manalu dan Pak Jangkung Sianturi. Saya percaya Anda terlibat dalam pelayanan AWR Indonesia dan juga dalam komunikasi minggu yang lalu ketika mengadakan KKR 14 titik. Kami percaya kontribusi dan juga dedikasinya akan membuat pribadi yang lain semakin dekat dengan Tuhan. Dan benar, salah satu wadah yang kita gunakan untuk berkomunikasi dalam iman adalah melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan akhirnya kita bertemu secara offline dengan perwakilan, walaupun mungkin saya ada di Bandung, Pak Manalu di Cirebon, Pak Sianturi di Cimindi, kami ada di Naripan. Tapi intinya kita sama-sama semua. Tetap semangat dan mari kita share link Sekolah Sabat ini akan semakin banyak orang terberkati. Amin. Terima kasih sekali untuk sambutan yang hangat yang kami alami di Jawa Barat pekan lalu. Baiklah pemirsa, untuk mengawali persamaan kita, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran pertama dengan judul Tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Berikutnya, Pendeta Pardede akan membawa kita dalam doa untuk memulai diskusi kita. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Silakan Pendeta Pardede. Baik, kita tunduk kepala, kita bersatu. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih, lagi penyayang. Terima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami berdiskusi bersama dalam pelajaran pertama untuk bulan ini. Kami rindu mengundang kuasa Roh Kudus sehingga setiap pelajaran yang akan dipaparkan bermanfaat bagi semua para pendengar dimanapun berada. Bahkan ini menjadi bekal bagi setiap pemirsa untuk dapat dibawakan di
UKSS mereka masing-masing. Sehingga dengan kasih Tuhan, pelajaran ini bukan hanya menambah pengetahuan kami, tetapi semakin mendekatkan kami kepadamu, sehingga kami menyadari bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bantu kami untuk lebih percaya lagi kepadamu. Biarlah Engkau memberkati semua perangkat yang kami gunakan. Ampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali. Para pemirsa, saya ingatkan kembali untuk interaksi yang lebih dinamis. Saya harapkan kita bisa mencantumkan komen, pendapat maupun pertanyaan di kolom komen supaya kita akan sama-sama berdiskusi dari pekan ke pekannya. Baiklah, kita akan mengawali buku Yohanes ini. Kalau saya lihat, ternyata motivasi Yohanes ada mirip-miripnya dengan motivasi penulis kitab Markus yang kita pelajari di kuartal lalu, yaitu ingin memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Dan dengan harapan catatan mereka akan membawa orang percaya kepada Yesus. Timbul iman dari catatan-catatan yang tertulis dari kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, kita akan mulai di pelajaran hari Minggu. Yohanes sama seperti penulis kitab Markus juga mencatat tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dalam awal dari pelayanannya di bumi ini. Dan tanda yang pertama adalah pernikahan di Kana. Kita mau cari tahu, Pendeta Pardede, di antara semua mujizat yang Yesus lakukan dan kuasa Yesus yang sangat besar, kenapa harus dalam pernikahan di Kana ini dia memulai mujizat yang pertama? Pasti ada alasan di balik itu semua. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi. Ya. Tentu kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita, ya, sangat luar biasa pertanyaan dari Kak Evi tadi. Kenapa harus mujizat pertama itu pernikahan di Kana? Tentu kita tahu bahwa mujizat pertama pernikahan di Kana adalah mengubah air menjadi anggur, ya, mengubah air menjadi anggur. Dan ini mengingatkan tentunya, mengingatkan semua pendengar, pemirsa, bahkan mengingatkan kita dan mengingatkan pembaca kitab Yohanes ini tentunya, bahwa peristiwa air menjadi anggur ini juga merupakan sebuah peristiwa, ya, yang pernah terjadi ketika bangsa Israel, ya, harus keluar dari Mesir. Karena salah satu tanda juga, ya, salah satu tanda yang dibuat adalah mengubah air menjadi tanah pada saat itu. Jadi ketika orang-orang menyaksikan Yesus mengubah air menjadi anggur, sebenarnya pada waktu itu Yesus juga sedang mengajak orang untuk mengingat kembali peristiwa, ya, yang terjadi ketika bangsa Israel dituntun oleh Allah keluar dari Mesir. Karena kita tahu bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi sangat mengeluhkan ajaran dari Musa tentunya, ya. Jadi mengatakan orang kembali kepada apa yang Musa pernah katakan. Karena sepertinya orang-orang pada saat itu tidak mau dengar pendapat yang lain selain kalau memang Musa katakan itu, ya itu. Makanya jadi Yesus arahkan pola pikir mereka. Jadi Yesus mendekati para pendengarnya dengan pola pikir mereka, sama seperti waktu sebelumnya, ya. Jadi kalau memang mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Musa itulah yang benar, maka mereka arahkan, ya, Yesus arahkan para atau orang-orang pada saat itu supaya mereka mengingat peristiwa apa yang pernah dilakukan oleh Musa ketika mereka berada di Mesir, dan setelahnya kita akan tahu bagaimana bangsa Israel dituntun kepada keluar dari Mesir, sehingga mengingatkan kembali mereka kepada penebus, ya, mereka mengingatkan mereka kepada penebus yang sesungguhnya, yang adalah Dia. Itu makanya kan juga adalah tanda, ya, tanda yang menunjuk kepada jalan. Jadi Yesus membuka cara supaya mereka bisa melihat kepada tanda itu. Makanya Dia buat pertama adalah menjadikan air menjadi anggur, ya. Dan ini terjadi di peristiwa pernikahan. Tentunya kita tahu bahwa memang yang banyak diserang oleh si jahat pada saat ini adalah rumah tangga. Jadi ketika kita mengingat penebusan yang pernah dilakukan oleh Yesus pada zaman Musa, ya, dan Yesus sudah membuka jalan supaya orang-orang bisa mengarahkan pikiran mereka kepada jalan itu. Karena Yesus katakan Dia adalah jalan keselamatan dan hidup tentunya, ya. Jadi ini luar biasa. Jadi ini bukan kebetulan Yesus membuat mujizat pertamanya adalah air menjadi anggur, karena memang peristiwa air yang berubah itu mengingatkan mereka kepada rencana penebusan
yang telah Yesus lakukan sebelumnya pada zaman apa? Pada zaman Musa. Demikian Kak Edi. Terima kasih sekali Pendeta, sudah sangat lengkap membawa kita dalam pendahuluan dari pelajaran pekan ini. Berikutnya Pendeta Sony, kita mau melihat apa pentingnya bukti-bukti di dalam pengaruh dalam iman kita, begitu ya. Jangan sampai kalau tidak ada bukti, orang tidak mau percaya itu akhirnya kepada Yesus. Silakan Pendeta Sony. Baik, ketika berbicara mengenai bukti, maka satu hal yang Yesus sebenarnya tidak mau buktikan adalah mujizat di Kana. Namun, inilah merupakan jalan yang saya katakan sangat luar biasa. Paling tidak ada beberapa kelompok orang atau elemen di sana. Nah, ketika kita bicara mengenai mujizat, maka keistimewaannya sudah disampaikan oleh Pastor Sam tadi ya. Namun ada satu hal yang saya mau emphasis, apa makna mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur kira-kira. Ada banyak interpretasi, tapi saya mengatakan ketika Yesus mau mengadakan mujizat, saya tidak akan panjang-panjang saudara-saudara. Satu hal yang paling signifikan yang dilakukan adalah ketika Yesus mengatakan, tolong isi apa? Tempayan dengan air. Oke? Ini mengarah kepada willingness atau kemauan kita untuk apa? Melayaninya. Tolong isi tempayan dengan air. Kadang-kadang kita sama seperti Ibu Yesus. Kadang-kadang kita sama seperti orang-orang atau pemilik pesta. Ketika para bisa melihat, maka Ibu Yesus apa? Minta tolong kepadanya. Sehingga muncul kalimat dari Yesus yang mengatakan waktuku belum tiba. Tapi ketika memang sangat dibutuhkan, Yesus mengatakan isi tempayan dengan air. Lalu dengan kata lain, saya mau katakan bahwa mengisi tempayan merupakan konsep pelayanan yang kita lakukan sekarang. Artinya melayani. Lalu mujizat terjadi, anggur itu berubah menjadi apa? Menjadi sangat luar biasa. Ketika para bisa baca pelajaran sekolah sahabat ini, maka dikatakan, saya tidak usah bahas sampai situ, maka anggur yang terbuat dari 6 tempayan air ini jauh lebih enak daripada apa? Daripada yang sebelumnya disajikan. Dengan kata lain, ada satu hal yang saya mau tekankan adalah mengisi air itu identik dengan pelayanan kita. Dan anggur tersebut identik dengan berkat. Dengan kata lain apa? Baik. Mari, kita tidak tahu kapan Tuhan akan rubah air pelayanan kita menjadi anggur berkat. Ya, air pelayanan menjadi anggur berkat. Kenapa? Karena dalam bangsa Israel atau pada zaman dahulu, air merupakan lambang apa? Lambang berkat. Setelah lihat di Mesir, maka sungai Nil merupakan apa? Sumber utama dari negeri Mesir. Dan untuk mengakhirinya, kalau tadi Ivy menanyakan bukti, saya hanya akan coba Ivy tolong baca paragraf nomor 2 terakhir. Apakah yang dipikirkan oleh Tuan Pesta mengenai anggur tidak beragi yang disediakan Yesus? Ia sungguh terkejut dengan kualitas minuman tersebut. Dan karena tidak mengetahui mujizat yang dilakukan Yesus di sana, ia berpikir bahwa mereka telah menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Nah, dalam konteks ini biasanya yang terbaik itu pertama atau terakhir. Itu sebabnya penulis pelajaran menulis hal tersebut. Dan ingat, Yohanes satu lagi, mujizat pertama Yesus ini hanya ditulis oleh kitab apa? Kitab Yohanes. Sedangkan nama Yohanes sendiri punya arti apa? Yohanes. Artinya apa? Tuhan yang diberkati, Tuhan dari kasih karunia. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Dari pernikahan di Kana, kita melihat bahwa Yesus menunjukkan identitasnya sebagai Mesias, dan juga Yesus ingin supaya orang-orang terberkati oleh kehadirannya. Kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Tanda Kedua di Galilea. Dari mujizat anggur, air menjadi anggur, Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana. Inilah tanda yang kedua. Tapi yang mau di-highlight di sini, kata penulis adalah bukan dari penyakit fisik anaknya, melainkan penyakit rohani bapaknya, alias kurang iman. Apa hubungannya pendeta dalam hal ini? Karena kalau kita lihat pertanyaan nomor 1 di hari Jumat,
iman adalah kunci yang memungkinkan penyembuhan ini. Silakan Pendeta Pardede. Ya, baik. Terima kasih, Kak Egi. Jadi sangat menarik ya, tanda kedua ini. Jadi ketika tanda pertama tadi, Allah sebenarnya sedang menuntut, ya, Dia sedang menuntun orang kepada Dia, kan itu dia. Tetapi melalui mujizat. Dan memang kenyataannya banyak orang mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada Yesus, ya. Termasuk juga ya pejabat ini, ya. Kita tahu bahwa dia tentu yakin sepenuhnya karena mujizat itu enggak, ibaratnya orang-orang bilang dia sudah tahu bahwa itu mujizat itu apa, nyata gitu. Nah, menjadi persoalan adalah dia melandaskan imannya kepada bukti, ya, bukti dalam arti karena dia lihat, ya, karena dia lihat. Jadi sebenarnya ada perkara yang paling besar, yang lebih berat yang dialami, bukan hanya karena anaknya sudah mau sekarat, tapi oleh karena kekurang percayaannya tadi. Penyakit rohaninya itu paling berat daripada penyakit anaknya. Karena jadi seolah-olah dia bilang begini, kalau kayak kita sekarang, kalau saya tidak melihat sesuatu yang baik yang Tuhan buat saya tidak percaya sama Tuhan. Kan sering begitu dalam kehidupan kita, kan. Kita maunya ada sesuatu yang Tuhan sudah buat sama saya. Sudah, jadi kalau Tuhan tidak lakukan itu, saya tidak percaya kepada Tuhan. Berarti iman kita masih dangkal sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat dalam pelajaran yang lain juga, sebenarnya mujizat ini juga dilakukan adalah buat orang yang tidak percaya, makanya dibutuhkan mujizat. Bagi orang yang kurang percaya, ya, bagi orang percaya dibutuhkan mujizat. Sebenarnya harus ada pertumbuhan rohani. Sebelumnya kan dia sudah lihat mujizat. Jadi seharusnya imannya harus bertumbuh dong. Masa terus mau bergantung kepada dia lihat dulu baru apa? Baru dia apa? Percaya. Harusnya imannya harus bertumbuh. Dan inilah ya yang harus kebutuhan dia terbesar adalah sembuh dari penyakit dosa yang kurang percaya itu. Ya, yang selalu mengandalkan, kita tahu iman adalah bukti dari segala sesuatu yang apa? Yang kita tidak lihat. Kalau kita lihat itu logika aja, kan? Tapi nggak apa-apa, Yesus gunakan itu untuk menuntun orang tidak percaya kepada tanda itu. Nah, setelah dilihat, harusnya bertumbuh dong, ya, harusnya bertumbuh. Jangan lagi hanya mengandalkan itu, tapi kita harus lebih percaya kepadanya. Nanti kita akan lihat, ya, mungkin ada pembahasan yang lain lagi. Ya, intinya adalah kebutuhan terbesar daripada pejabat ini adalah bahwa dia harus bertobat untuk lebih percaya. Karena daripada penyakit rohani yang dia miliki itu lebih berat daripada penyakit yang dimiliki oleh anaknya. Ya, saya rasa mungkin kayak gitu. Terima kasih sekali dan benar sekali Pendeta Pardede. Makanya di hari Minggu paling bawah pelajaran sebelumnya kita ditanyakan apa alasan saudara mengikuti Yesus? Apakah karena bukti-bukti yang sudah terlihat atau iman yang muncul karena firman-Nya ataupun hal-hal lain yang membuat kita bertumbuh dalam kerohanian. Terima kasih sekali. Pendeta Sony, saya mau lanjutkan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat tadi mengenai iman. Apakah artinya kita tidak boleh bertanya, begitu ya? Karena kan kita tidak mengetahui semuanya, masih ada beberapa hal yang kita bingung. Jadi apakah bertanya itu berarti ragu-ragu atau berbedakah kedua hal ini? Saya mau bertanya dengan keraguan. Silakan Pendeta Sony. Bertanya merupakan salah satu respons dari suatu berita atau suatu pesan yang disampaikan. Dan bertanya merupakan suatu hal atau keingintahuan tentang apa yang terjadi. Dan benar, ketika mujizat yang pertama di Kana, lalu mujizat yang kedua di Galilea ini, itu akan menimbulkan pertanyaan. Jadi para pemirsa tolong perhatikan, saya selalu katakan imagine that you were there. Artinya berimajinasilah, bayangkanlah bahwa Anda ada dalam peristiwa itu. Ketika Yesus memberikan mujizat yang pertama, maka orang-orang amazed. Apa kalau istilah sekarang, wow, kaget, takjub, atau apapun namanya itu. Dan buktinya sudah ada ketika anggur itu jauh lebih enak dari yang pertama. Dan saat ini ada yang istimewa. Kenapa bertanya apakah itu kita ragu-ragu akan iman? Justru the more we ask something, katanya lebih banyak kita bertanya sesuatu mengenai hal-hal rohani, maka lebih disembuhkan kita, kerohanian kita oleh karena itu. Kenapa? Karena pegawai istana ini tanpa ada angin dan petir, tiba-tiba langsung dikatakan penyakit rohani. Walaupun sudah dikatakan apa penyakit rohani ini, tapi penulis mengatakan bahwa penyakit rohani yang dimaksud di sini adalah penyakit
yang pegawai istana itu ketahui sendiri. Itu sebabnya pada pelajaran pada paragraf keempat, tolong Afi baca, adalah penting. Adalah penting untuk menyadari bahwa mujizat itu sendiri tidaklah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Orang lain juga telah melakukan mujizat. Ada nabi yang benar, ada pula nabi palsu. Mujizat hanya mengungkapkan keberadaan hal-hal gaib. Hal-hal tersebut tidak berarti bahwa Allah lah yang melakukan hal-hal tersebut. Iblis dapat melakukan mujizat jika yang dimaksud dengan kata mujizat adalah tindakan supernatural. Pertanyaannya, kenapa pegawai istana terus minta supaya anaknya disembuhkan? Lalu kenapa Yesus mengatakan penyakit rohani? Bisa kita hubungkan dengan kalimat yang Ivy baru baca. Artinya, dia hanya percaya kepada sesuatu yang supernatural, sesuatu yang bisa dibayar, sesuatu yang bisa didapatkan oleh karena pangkat, jabatan, uang, harta. Sehingga Yesus tegur dia, "Hei, kau punya penyakit rohani." Dengan kata lain begini, kalau bahasa Betawi, lu minta gua sembuhkan anak lu, tapi sebenarnya lu gak percaya sama gua. Tapi karena engkau dengar, engkau tahu, engkau takjub, sehingga penulis pelajaran mengatakan apa? Tidak semua mujizat itu apa? Datang dari apa? Dari yang benar. Tapi coba kita lihat. Afi baca paragraf terakhir, Revi. Pegawai istana itu dengan penuh kesedihan menyerahkan dirinya pada belas kasihan Yesus, bermohon kepadanya untuk menyembuhkan anaknya. Tanggapan Yesus meyakinkan. Dia berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Kata kerja hidup dalam bahasa Yunani menggunakan bentuk sekarang. Stop, Afi. Coba lihat. Berubah 180 derajat. Pada awalnya, di paragraf 3, pegawai istana itu kasar, ya kan? Coba para bisa lihat paragraf 3. Tiba-tiba ketika Yesus katakan, kamu punya penyakit rohani, yang saya katakan tadi. Artinya apa? Maka pada paragraf terakhir, dia benar-benar bertobat. Nah, ini saudara-saudara melarang kepada kita semua. Bertanya bukan berarti kita ragu-ragu. Ragu-ragu bukan berarti kita tidak punya iman. Tapi ketika kita bertanya, itu merupakan respons. Ketika Tuhan tegur dia, maka dia langsung ada responsnya. Dan paragraf terakhir mengatakan dengan penuh kesedihan menyerahkan diri pada belas kasihan Yesus. Pegawai istana inilah Anda dan saya, saudara-saudaraku. Karena tergantung bagaimana kita menyikapi atau menjalaninya. Ingat, ragu-ragu bertanya merupakan respon daripada iman kita. Terima kasih. Terima kasih sekali. Dan para pemirsa, kita diajak untuk merenungkan. Jadi mujizat itu berasal dari Allah dengan kriteria apa? Kita diajak untuk melihat, mengobservasi tanda kedua di Galilea yang Tuhan berikan, yang bisa kita baca dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Baiklah, kita beralih ke pelajaran hari Selasa dengan judul Mujizat di Kolam Bethesda. Masih tentang kesembuhan. Kali ini Yesus bertanya untuk sepertinya kurang yakin gitu kalau orang itu mau disembuhkan atau tidak, begitu Pendeta Pardede kesannya ya. Apakah engkau ingin disembuhkan? Apa maksud dari pertanyaan ini? Kan sudah jelas-jelas, sudah bertahun-tahun dia di situ. Kenapa harus ditanyakan lagi? Mungkin orang berpikir seperti itu. Ya, baik, terima kasih Kak. Tapi memang kenyataan ya, karena ini dikaitkan juga dengan makanya ini dikaitkan dengan penyakit, dengan dosa ya. Ada dikaitkan. Memang kenyataannya seperti itu, karena sudah terlalu lama ya, terlalu lama dia sakit. Jadi kadang-kadang ada secara anda sadar karena terbiasa ya, mungkin dia terbiasa terbaring. Maka sebenarnya dalam kesusahan itu bisa menjadi zona nyaman juga bagi dia. Kan sudah kelamaan gitu. Sampai-sampai benar nggak ya dia ini masih pengen sembuh? Karena ingat, kenapa dia pergi juga ke sana? Memang betul dia pengen sembuh, tapi sudah lama ya. Buktinya dia nggak sembuh-sembuh gitu. Dan itu sudah menjadi sebuah rutinitas bagi dia. Ya, menunggu, kapan airnya bergoncang. Ya, dan akhirnya, jadi seolah-olah itu sudah seperti hal yang rutinitas yang dilakukan. Jadi bukan untuk sepertinya untuk mencari kesembuhan lagi. Karena yang lalu saya nggak sembuh, sekarang nggak sembuh. Ya sebenarnya problem gitu. Ya, jadi dia tetap tetap berada di tempat itu. Makanya ketika dia sekarang benar nggak kamu mau sembuh? Ya. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan kembali. Kenapa kau ada di situ? Untuk mencari kesembuhan kan gitu. Ini sering sekali juga terjadi kepada kita. Ya, kenapa kita datang? Artinya kenapa kita melakukan perintah Yesus? Tadi kan sebenarnya kita kan mau datang kepada Yesus. Makanya Yesus tunjukkan jalan, kan gitu. Setelah kita tahu jalan itu menjadi masalah,
kita menjadi lupa, nggak datang kepada jalan itu gitu loh. Kan kita bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat, ya. Makanya Yesus buka peluang, dia buat tanda. Sebenarnya Yesus boleh saya katakan dia berusaha supaya sebisa mungkin kita mengerti bahwa dialah jalan itu. Nah, setelah itu juga yang menjadi persoalan adalah kita berputar di situ, tapi setelah kita tahu bahwa dia sudah jalan, tapi kita nggak datang sama dia. Akhirnya kita tidak memperoleh kesembuhan. Makanya dia mau tanya, benar nggak kamu sembuh? Dia sudah lama di situ. Jangan-jangan betul, dia sudah lama mau sembuh, tapi karena sudah menjadi rutinitas dia ada di situ, dia akhirnya lupa kepada misinya. Tujuan utamanya apa? Gitu. Sering sekali kita juga, ya kan kita ini pengikut Kristen, artinya pengikut Yesus. Sudah lama mungkin kita menjadi seorang Kristen, tapi kita lupa kenapa kita menjadi seorang Kristen. Gitu. Jadi semuanya itu hanya seperti rutinitas saja. Kita lupa kepada tujuan utama kita untuk bertemu dengan dia. Jadi sebenarnya makanya mungkin nanti Alfi akan bahas bahwa yang menjadi persoalan sama dia adalah dia datang ke tempat yang salah kan begitu. Tapi mau saya katakan ada, oleh karena situasi yang sedang dihadapinya, sampai-sampai dia membuat dia lupa apa kebutuhan utamanya. Boleh saja dalam kehidupan ini kita sibuk ya, mau cari selamat. Dalam arti kita melakukan banyak hal. Tapi saking sibuknya kita melakukan, mungkin kalau saya secara pribadi misalnya saya ditanya, saya sudah dalam pelayanan ini sudah sekitar 24 tahun. Melakukan banyak hal. Lalu saya bisa bertanya kepada diri saya sendiri. Jangan-jangan saya lupa bahwa apa yang saya lakukan itu apa selama ini, 24 ini. Kan mau bertemu dengan dia tuh. Dia sudah ada di depan saya. Dan nggak saya sama dia. Saya sibuk, dalam arti sibuk dalam nama Yesus gitu. Tapi kita nggak bertemu dengan dia. Alangkah menyedihkan, kan gitu. Alangkah menyedihkan. Jadi makanya Yesus bertanya, benar nggak kamu sembuh? Jadi ini menjadi pertanyaan juga kepada pribadi kita masing-masing. Benar nggak kita mau selamat? Jadi yang kita lakukan selama ini itu apa? Benar nggak kita mau selamat? Tadi sudah ditekankan juga mengenai kasih karunia ya. Ingat, yang kita butuhkan adalah belas kasihan Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Belas kasihan Tuhan. Itu makanya kalau kita flashback tadi ke belakang tadi, akhirnya kita lihat perubahan yang luar biasa ya dari, kalau saya balik lagi kepada pegawai istana itu. Lihat, dia nggak langsung pulang kan? Karena dia percaya. Dia sudah percaya, dia sudah sembuh. Makanya begitu dia pulang besoknya ditanya, jam berapa? Oh jam sekian, oh betul. Pada jam segitu lah Yesus. Jadi pertumbuhan iman. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Boleh saja mungkin kita terlena. Ya saya katakanlah terlena kan? Terlena dalam keadaan kita. Ya, tapi kita lupa. Lalai, bahkan kita nggak mengerti bahwa tujuan utama kita itu adalah mencari keselamatan. Datang kepada Yesus. Bersyukur melalui pelajaran Yohanes ini. Ya, Yesus membuka jalan, menunjukkan, memberikan tanda-tanda supaya kita mengingatkan kita kembali kepada apa? Kepada jalan itu. Saya berharap semua pemirsa yang ada pada saat ini melalui pelajaran sekolah sahabat ini, jangan sampai kita begitu bayangkan kemarin Markus, sekarang Yohanes, tapi kita nggak bertemu dengan dia, bertemu dengan Yesus. Alangkah sia-sianya. Jadi pelajaran ini membuat kita semakin dekat dengan dia. Dan satu lagi mungkin mau saya singgung lagi sedikit baik. Ingat, penulisnya adalah Yohanes yang kekasih. Ya, kenapa dikatakan dia Yohanes kekasih? Bukan karena Yesus lebih mengasihi dia, enggak. Yesus mengasihi semua orang sama, tapi dia lebih membuka hatinya. Yohanes lebih membuka hatinya dari yang pada yang lain. Itu makanya seolah-olah dia sepertinya lebih dikasih dari yang lain. Enggak. Tetapi dia lebih membuka hatinya terhadap kasih Yesus daripada yang lain. Ya, itu makanya namanya adalah Yohanes yang kekasih. Jadi ini pelajaran yang sangat menarik ya. Yang pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Yohanes. Itu makanya Yohanes itu tertarik kepada interaksi Yesus. Karena memang dia dekat ya, interaksi Yesus dengan orang, dengan seseorang. Jadi karena begitu dekat. Jadi dia lihat Yesus secara dekat. Ini bahasa sederhana. Dia lihat Yesus secara dekat. Karena memang dia dekat dengan Yesus. Kita pun harus dekat dengan Yesus sama seperti Yohanes. Ya, dan kita berharap pertanyaan yang diberikan oleh Yesus kepada orang lumpuh itu juga menjadi pertanyaan sama kita. Benar enggak kamu semua? Ya, kita jawab dalam hati kita masing-masing. Ya, amin. Terima kasih sekali. Saya rasa Pendeta Sony sudah bisa disimpulkan dari penjelasan Pendeta Fardede tadi ya untuk pelajaran kita pekan ini. Tapi yang saya mau tekankan tadi memang metode Yesus suka bertanya, itulah juga metode kita dalam mempelajari firman-Nya melalui sekolah sahabat. Banyak-banyak pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu saja, mungkin dilihatnya
mendasar atau superficial gitu ya. Tapi kalau kita renungkan, kita bisa dibangkitkan seperti orang yang di kolam Bethesda tersebut, akhirnya imannya terbangkitkan juga. Pendeta Sony boleh tolong tambahkan di pertanyaan paling bawah hari Selasa, apa hubungannya antara penyakit dan dosa? Dan mengapa berbahaya kalau kita berpikir semua penyakit itu asalnya dari dosa? Karena kalau kita lihat yang pelajaran kali ini, ada maksud-maksud ataupun kenyamanan dia sendiri gitu untuk tetap berada di kolam Bethesda tersebut. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Hubungan penyakit dan dosa. Dalam dunia modern ini bisa penyakit ditimbulkan oleh saudara sepupunya dosa, atau bisa dikatakan oleh karena kelalaian, oleh karena pola hidup, oleh karena hal-hal lainnya. Tapi dalam konteks Bethesda ini kita tidak tahu. Ingat berapa tahun berapa tahun pribadi yang sakit di kolam Bethesda ini? Berapa tahun dia? Pemirsa, coba itu PR buat pemirsa, ya. Namun satu hal yang istimewa, apakah penyakit itu berhubungan dengan dosa? Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah menurut Alkitab. Dan penyakit ditimbulkan oleh karena pelanggaran akan pola hidup, pelanggaran akan pola makan, pelanggaran akan pola yang lainnya. Walaupun tidak semuanya penyakit itu oleh karena dosa. Tapi kita coba ingat, tadi sudah disimpulkan, kelebihan si penderita ini adalah, atau orang yang lumpuh ini adalah ketika dia menggunakan imannya. Kembali saya katakan kepada para pemirsa, coba Anda berpikir bahwa Anda adalah peristiwa itu. Anda sebagai pembaca, makanya Anda tahu, oh begini ceritanya. Tapi kalau Anda di sana, coba lihat, Afi baca bagian terakhir, tapi hanya sampai kata kembali. Paragraf terakhir. Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya itu. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan kehidupan baru, dan tenaga kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh itu. Dengan tidak ragu-ragu, ia mengambil keputusan untuk menurut perintah Kristus dan segenap ototnya menyambut kemauannya. Setelah melompat, ia merasa bahwa dirinya telah menjadi seseorang yang sehat kembali. Dari yang dibaca Ivy ini, maka jawaban yang tadi Ivy sudah katakan benar. Penyakit yang oleh karena dosa, yang oleh karena pola hidup, akan bisa sembuh dengan apa? Dengan memberikan respon kepada Yesus. Coba Ivy sama Pastor Pardede, tiba-tiba Anda sakit, katakanlah sakit gigi. Lalu ada seorang mengatakan, yang Anda tidak kenal mengatakan, hey, pegang pipimu, maka gigimu itu akan sembuh. Apa kita akan langsung pegang? Ya kita nggak kenal. Posisikan diri kita dalam posisi orang lumpuh yang sudah 48 tahun ini, orang lumpuh ini. Posisikan diri kita, dan itu akan terjadi. Lalu kenapa orang lumpuh itu di sana? Karena dia bukan berharap ketemu Yesus, tapi dia berharap ketika air bergejolak, maka dia akan sembuh. Tapi tidak bisa ke sana. Oh, saya lupa tadi, saya sudah bikin di sini. Ingat kata Bethesda sendiri artinya apa? House of Mercy. Itu sama seperti Bethlehem. Beth itu artinya house, lehem itu roti. Rumah roti. Atau Betania, House of Affliction. Atau apa? Bisa kita katakan affliction itu sama dengan penderitaan. Oke? Jadi kalau saya sendiri buat itu. Namun intinya adalah dia terespon daripada orang lumpuh ini. Makanya tadi setiap urat dan saraf otot bergetar. Dengan kata lain, ini merupakan jaminan bagi kita. Ketika Anda berpikir apakah penyakit dan dosa ini merupakan hal yang sama, kita akan bisa memilah-milahnya. Tapi ingat, saya mau katakan, ini Alkitabiah. Penyakit timbul oleh karena manusia sudah berbuat dosa. Terima kasih. Jadi, sekali pendeta. Mari kita sama-sama lanjutkan ke pelajaran hari Rabu dengan judul Hati yang Keras. Kita akan melihat bahwa target Yesus, selain dari orang-orang yang dia sembuhkan dan juga murid-muridnya yang menyaksikan, tapi ada pemimpin-pemimpin agama yang keras hatinya. Nah, ini bagaimana pendeta tentang kekerasan hati dan juga bukti-bukti yang ternyata tidak mampu untuk meluluhkan hati yang keras itu. Silakan pendeta Pardede. Baik, terima kasih Kak Ebi. Jangan lupa, semua yang Yesus lakukan itu tadi, ya tanda-tanda mujizat-mujizat adalah untuk mengarahkan orang kepada jalan itu, pada Yesus, kepada Mesias yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka harap-harapkan, termasuk yang diharap-harapkan oleh para pemimpin.
Ya, jadi para pemimpin itu pun juga sangat mengharap-harapkan ya, Mesias ini, karena mereka pengen lepas dari situasi yang sedang mereka hadapi. Mereka tidak mau hidup dijajakan. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah kalau kita lihat ya, memang kalau hati sudah dikeraskan, sudah dilihat pun, makanya saya katakan tadi kita tidak boleh, iman itu bukan mengandalkan logika. Bahkan kalau kita sudah keras hati, sudah kita lihat dengan mata kepala sendiri pun, ya, kalau kita sudah mengeraskan hati, kita akan anggap kita tidak melihat. Ya, coba dibayangkan, kalau misalnya itu secara, misalnya kita berada di tempat, kita tahu ada orang nunggu, tiba-tiba orang nunggu itu jalan, bawa tilam, memang itu pun harus sabar. Apakah fokus kita kepada tilamnya? Ini tiba-tiba 38 tahun loh, bukan sebelum, tapi itu 38 tahun orang yang sakit, masih banyak orang kenal dia. Tiba-tiba orang ini berjalan, tapi fokusnya bukan pada, dia bisa kamu jalannya, bukan itu. Satu itu, luar biasa, kamu udah jalan, puji Tuhan. Tapi lihat, kenapa kamu angkat tilam? Jadi kepada ah, pelanggaran, ya, fokus mereka. Itulah kalau sudah hati keras. Jadi memang dalam kehidupan kita ini kalau hati kita sudah dikeraskan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan buat kita, kita akan lawan gitu. Hati-hati, hati-hati dengan seperti itu. Ya, karena memang kenapa? Karena memang Mesias yang mereka harapkan, Mesias yang kenyataan yang ada pada itu tidak seperti yang mereka harapkan. Karena mereka sudah punya kriteria sendiri, itu menjadi masalah. Bukan kriteria Allah, padahal Allah sudah sangat jelas. Itu makanya sampai-sampai Yesus buat tanda untuk buka mata mereka sebenarnya. Dan karena hati sudah keras, akhirnya mereka abaikan itu. Lalu menjadi gantinya keluar pujian atau bersyukur, malah mereka mencari-cari kesalahan daripada Yesus. Ya, jadi ini sangat ironis sekali kalau kita lihat hal yang dilakukan oleh Yesus yang seharusnya membuka mata rohani mereka, tapi justru membuat mereka semakin benci. Oleh karena hati mereka sudah sangat keras. Ya, benar sekali. Jadi pertanyaannya bagaimana Pendeta Sony supaya kita bisa meluluhkan hati yang keras tersebut? Kalau bukti-bukti yang Tuhan sudah berikan saja, mereka tolak gitu. Misalnya contohnya saya mau baca dari pertanyaan nomor 3 di hari Jumat tentang penciptaan. Banyak orang yang tidak percaya karena tidak bisa dilihat gitu ya, air bah dan lain-lain. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bukan kepada orang lain, kepada diri sendiri juga yang masih mengeraskan hati. Sekolah Sahabat mengatakan biasanya keras hati itu dimiliki oleh para pemimpin agama. Itu berlaku pada zaman dahulu. Bahkan seperti zaman sekarang ini pun demikian. Ada kadang-kadang kami para pendeta udah salah kasih statement, salah kasih pelajaran, tapi karena dia tidak mau disalahkan depan umum, berusaha membenarkan diri. Bahkan juga kadang-kadang kita anggota ketika mengajar sekolah sahabatnya membahas A, tapi dia punya apa? Dia punya pelajaran mengenai B, C, dan D. Itu sebabnya ada sekolah sahabat ini. Lalu tadi Avi katakan, ada orang tidak percaya keras kepala mengenai apa tadi, Vi? Penciptaan, air bah, apalagi tadi? Itu aja. Itu benar. Artinya gini, sesuatu yang tidak ada bukti yang tidak bisa dilihat. Dan hal itu sama seperti yang terjadi pada pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis. Bagaimana untuk meluluhkan hati yang keras? Salah satunya cara adalah kita merefleksikan kepada Yesus Kristus. Satu lagi. Yohanes tadi sudah dibahas sebagian, merupakan Yohanes tidak lebih pintar dari yang lainnya. Tapi Yohanes dibilang kekasih karena salah satu hal yang dia adalah kerendahan hatinya. Anda boleh Google nanti di internet, kerendahan hatinya. Pak Mingle mau berbau. Itu sebabnya Yohanes dan Petrus merupakan murid yang dikasih Yesus dalam tanda kutip ya, walaupun secara umum Yesus mengasihinya. Tapi untuk mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut, roh kerendahan hati seperti yang Yesus miliki, dan juga mengikuti karakternya. Kenapa? Coba Avi baca terakhir untuk mengakhirinya. Ini mengarah kepada pemimpin agama dan yang terlalu 38 tahun. Bagaimana bisa para pemimpin agama ini menjadi sedemikian buta? Kemungkinan jawabannya adalah karena hati mereka yang jahat, kepercayaan mereka yang salah bahwa Mesias akan membebaskan mereka dari Roma, dan kecintaan mereka pada kekuasaan dan kurangnya penyerahan diri kepada Allah. Semuanya ini menyebabkan mereka menolak kebenaran yang ada di hadapan mereka. Perhatikan para pemirsa, satu kalimat yang sangat penting di sini, kurangnya penyerahan diri kepada Allah. Saya tidak mau pastikan, tapi pelajaran mengatakan semua yang kurang menyerahkan dirinya kepada Allah, biasanya hatinya apa? Keras. Dalam bahasa Inggris ada 2 hati keras,
satu keras kepala itu satu stubborn negatif, ada satu lagi yang positif saudaraku. Saya lupa, mungkin Afi tahu atau apa. Artinya apa? Keras karena apa? Karena mereka tidak menyerahkan diri kepada Allah. Untuk mengubahnya, serahkan dirimu kepada Allah, miliki iman seperti pelumpuh 38 tahun ini, dan yang paling penting turuti apa yang Yesus katakan atau Allah katakan, seperti kata Yesus kepada yang 38 tahun, bangkitlah, angkat tilammu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Dan saya rasa lebih jelasnya kita akan melihat jawabannya di pelajaran hari Kamis dengan judul Pernyataan Yesus. Cara-cara untuk meluluhkan hati orang. Kalau boleh saya lihat ada 3 poin. Yang pertama, kita harus percaya terlebih dahulu bahwa Yesus adalah sosok ilahi, begitu ya. Karena orang pemimpin agama dulu susah melihat bahwa orang yang biasa-biasa ini ternyata Mesias kita, begitu ya. Nah, mungkin Pendeta Pak Dede boleh nyinggung ke sana. Dan juga yang kedua, bagaimana Yesus memiliki saksi. Apa peran kesaksian? Cerita mengenai pengalaman saya yang nyata itu yang lebih meluluhkan hati orang daripada mungkin doktrin-doktrin keagamaan yang kita bangga-banggakan. Silakan Pendeta Pak Dede. Baik, terima kasih Kak Evi. Jadi kalau kita lihat kembali ya, sesuai dengan alur daripada judul pelajaran filsafat kita, jadi Yesus mau memastikan bahwa kita sudah pada jalur yang tepat menunjuk kepada jalan itu. Itu makanya dia buat tanda-tanda. Sampai-sampai bukan hanya mujizat yang dia buat, bahkan statement, pernyataan, ya, statement pun dia keluarkan bahwa dia itu selaras dengan Bapa, dengan Tuhan. Bahkan sampai menyatakan bahwa Allah itu adalah Bapanya. Jadi dia mau yakinkan semua orang, termasuk para pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, bahwa jalan yang mereka cari itu sebenarnya ada di hadapan mereka. Makanya digunakan statement seperti itu. Tapi anehnya statement ini justru membuat mereka semakin panas, bukan makin berubah ya. Jadi saya juga bingung juga ya. Ketika Yesus sendiri sudah, kalau tadi kan oke lah, pertama kan sudah dibuka pola pikir, buat tanda, buat mukjizat. Kan semua orang pasti terbuka dong, sudah buat mukjizat. Lalu Yesus kuatkan juga dengan pernyataannya. Bagaimana dekatnya dia dengan Allah. Bahkan apa yang dia lakukan itu juga adalah apa? Sama seperti apa yang Allah lakukan. Ya, jadi pernyataan ini seharusnya bisa membuka pola pikir daripada para pemimpin-pemimpin agama. Bahwa memang yang di depan mereka itu adalah Mesias. Yesus yang mereka tunggu sebenarnya. Ya, dengan demikian pernyataan Yesus yang disampaikan kepada para pemimpin-pemimpin agama, termasuk kepada kita pada saat ini adalah untuk semakin meneguhkan kita sebenarnya. Semakin meneguhkan kita kepada jalan tersebut, kepada Yesus, yang walaupun memang kalau kita lihat mau butuh saksi, oke, tadi pernyataan, lalu saksi, oke, para rasul, saksi. Jadi kalau pernyataan saksi, bahkan makanya kalau di dalam ayat kita lihat, gak ada gunanya, nanti pada disebut, gak ada gunanya kau baca itu, kayak kalau kau gak percaya. Kamu baca tentang aku, dia kupas. Kita baca tentang dia, karena saya percaya para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, ahli dalam membaca kitab. Ya, makanya mereka disebut Farisi, Perusi, ya, ahli kitab. Bahkan tentang nubuatan tentang Mesias pun mereka sebenarnya sudah sangat mengetahui sebenarnya. Tetapi oleh karena tadi mereka mengeraskan hati tadi, ya, oleh karena hati mereka yang jahat, akhirnya apa yang mereka baca itu mereka anggap nggak mereka baca gitu. Sampai-sampai Yesus mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan. Kalau sampai pernyataan bahwa mengatakan bahwa dia dengan Bapa adalah sangat dekat, ya, seharusnya ini membuka pola pikir para pemimpin agama pada saat itu. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, begitu juga yang dilakukan oleh Bapa. Itu sebenarnya ya. Jadi memang kita sering sekali dalam kehidupan kita secara rohani, saya mau katakan saksi yang atau pernyataan. Memang kalau di dalam membuat pernyataan kan harus ada lebih dari satu saksi. Ya, bukan hanya para rasul. Pertama, tadi tanda itu dilihat mujizat banyak orang lihat. Lalu para rasul juga sudah katakan, hamba-hambanya mengatakan, para nabi sudah mengatakan, ya, firman Tuhan sudah mengatakan. Sudah 2, ya. Artinya kita sudah harus lebih percaya. Apalagi zaman sekarang ini, pengalaman pribadi,
Ya kalau saya secara pribadi sih kebanyakan memang ya selain eh, pemaparan firman Tuhan, saya juga harus berusaha untuk mengalami secara pribadi ya apa yang Yesus lakukan, termasuk mujizat. Saya tidak tahu para pemirsa. Coba para pemirsa ingat atau kita renungkan. Ada banyak bukti-bukti yang tak terbantahkan pengalaman pribadi kita tentang kemahakuasaan Allah kita. Yesus yang kita sembah, yang adalah nyata, yang selalu menuntut kehidupan kita. Dan para pemimpin agama pada saat itu, bayangkan sudah disampaikan dengan pernyataan, lalu dengan saksi, ya baik itu Yohanes Pembaptis yang sudah dengan terang-terangan mereka katakan siapa yang tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis. Semua orang percaya pada saat itu, sudah terang-terangan. Tapi mereka juga berusaha Pak, untuk mengabaikannya. Karena tadi mereka mengeraskan hati. Mereka ada pikiran-pikiran jahat dalam hati mereka. Sehingga mereka semua itu apa? Abaikan seperti buta mereka. Padahal sudah dengan jelas apa dikatakan oleh baik itu dia sendiri maupun para saksi. Dan termasuk Yohanes Pembaptis sendiri ya yang mereka dengarkan pernyataannya tentang Yesus. Saya rasa itu Pak Ivy. Terima kasih sekali Pendeta sudah menguatkan bahwa pernyataan Yesus itu penting dan untuk zaman sekarang kita bisa menggunakan firman Tuhan, Alkitab untuk menyatakan pernyataan tersebut. Dulu ada saksi-saksi Yesus seperti para muridnya dan sekarang kita bisa tambahkan dengan kesaksian pribadi hidup kita. Bagaimana firman ataupun pernyataan tersebut sudah nyata di dalam diri kita. Dan poin terakhir, Pendeta Sony Situmorang boleh tolong tambahkan bagaimana pada akhirnya pelayanan Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri alias kasihnya itu juga yang akan meluluhkan hati orang-orang yang keras hatinya. Dan bagaimana kita sekarang juga bisa melayani dengan tidak mementingkan diri sendiri untuk meluluhkan hati yang keras tersebut. Silakan tambahannya Pendeta. Hati yang keras setelah kita jabarkan tadi merupakan suatu respon atas sebuah panggilan. Hati yang keras merupakan suatu identitas atau sesuatu yang dikeluarkan untuk menolak atau menerima panggilan tersebut. Dalam konteks ini adalah apa? Menolak panggilan Yesus. Sama seperti sahabat kita yang mengarah kepada tua-tua, pemimpin agama, kemudian kepada orang-orang yang keras kepala. Maka saya katakan juga itu akan bisa berubah. Jadi saya sama seperti tadi, ketika Ivy tadi baca lihat pertanyaan nomor 2, baca Yohanes 5 ayat 19-47. Apa yang dikatakan Yesus untuk menolong para pemimpin memahami siapa dia yang sebenarnya. Intinya adalah ketika kita keras, ketika kita mementingkan diri, ketika kita mau menang sendiri, ketika kita tidak punya compassion atau belas kasih, ketika kita melakukan hal-hal yang berbeda dengan apa Alkitab, itu merupakan respon kita akan apa yang kita ketahui. Namun dalam konteks ini ada kalimat di bawah, para pemirsa coba lihat di pelajaran hari Kamis, bagaimanakah kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kepercayaan kepada Allah, walaupun memiliki doktrin benar, namun tidak berserah sepenuhnya kepada Kristus. Masalah utama, saya sudah sering katakan, adalah berserah sepenuhnya kepada Kristus. Anda boleh jago teologi, Anda boleh jago berdebat, Anda boleh bayar perpuluhan, persembahan, Anda boleh tahu semuanya, Anda boleh hadir di sekolah sahabat, Anda boleh bikin semua secara ritual, secara liturgis. Tapi ketika compassion itu tidak ada, belas kasih tidak ada, dan paling penting adalah ketika berserah sepenuhnya itu tidak ada, maka itu semuanya apa? Tidak ada artinya. Keras kepala, hati keras bisa diubah. Hanya dengan apa? Hubungan intim dengan siapa? Dengan Yesus. Makanya tadi Ivy di awal sudah katakan, ada 3 langkah. Yang pertama hubungan intim, yang kedua menjadi saksi, dan yang ketiga Yesus menghadapkan para pendakwanya dengan hubungan mereka sendiri. Artinya dia bukan pribadi yang mau menghakimi, bukan pribadi yang mentinggalkan dirinya, tapi dia memberikan semua itu kepada siapa? Kepada Bapaknya. Terima kasih. Terima kasih. Benar sekali, pemirsa boleh bahas apa yang Pendeta Sony sudah bacakan tadi di pertanyaan hari Kamis bawah, ataupun pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi selain jika kebenaran tidak menyelamatkan, jika 28 doktrin yang kita ketahui tidak menyelamatkan, apalagi caranya supaya kita bisa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus seperti yang dikatakan tadi. Baiklah, untuk mengakhiri kebersamaan kita akan menyimpulkan
Dari kacamata Rasul Yohanes, bagaimana dia memperkenalkan Yesus sebagai Mesias? Pertama, Yesus mengadakan tanda-tanda alias mujizat untuk mengambil perhatian semua orang pada saat itu. Karena berikut-berikutnya dia akan mengadakan tanda-tanda yang akan menjelaskan keilahiannya. Boleh kesimpulannya? Saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang. Silakan. Baik, ketika para bisa membaca pelajaran sekolah sahabat selama 13 sahabat ini, maka satu yang istimewa adalah ini merupakan satu kompilasi kehidupan Yesus, satu kompilasi perjalanan kehidupan Yesus. Dan hal yang dia terapkan adalah tergabung dalam 4 hal yang merupakan yang ditulis dalam metode Kristus. Yang pertama apa? Pertama adalah berbaur. Yang kedua adalah menunjukkan kepedulian. Yang ketiga adalah melayani mencukupi atau melayani kebutuhan orang tersebut. Dan yang keempat adalah memanggil dan mengikuti dia. Coba saudara lihat pelajaran pertama, tanda-tanda, pelajaran perbulan Injil setiap hari, pertentangan, mujizat, mengajar satu, mengajar dua, dan lain-lain tersebut. Itu merupakan apa? Karakter Yesus. Dan pelajaran terakhir kita melihat bagaimana semua itu dikompilasikan dengan menekankan apa? Penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus dan juga mengikuti dia dengan seutuhnya. Para pemirsa, mudah-mudahan dengan pelajaran sekolah sahabat sepanjang kuartal ini kita akan semakin serupa dengan dia, dekat dengan dia, dan yang paling penting mengimplementasikan kehidupannya dalam aplikasi kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sony. Berikutnya dari Pendeta Pardede, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran pertama kuartal ini? Baik, terima kasih. Jadi semua yang telah dicatat ini seperti ayat ini sebenarnya. Semua yang telah dicatat, ya, tanda-tanda, bahkan interaksi Yesus dengan setiap orang, ya, dicatat dengan baik katanya, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Ya, ini dia. Jadi yang kita pelajari sekarang ini supaya kita percaya bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Dan Mesias dan Anak Allah tersebut sangat dekat dan pribadi kepada kita semua, seperti cerita-cerita interaksi yang Yohanes catat dengan orang-orang yang Yesus temui satu persatu. Baiklah, para pemirsa, kita akan mengakhiri dengan doa. Pendeta Sony, boleh tolong memberikan doa berkat bagi para pemirsa. Baik, kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah di mana kami boleh bersama-sama mengetahui karakter Yesus sebenarnya. Dan pada saat ini Bapak, ketika kami tiba kepada mujizat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kami mengimani. Walaupun kami tidak melihat, iman kami mengatakan bahwa Engkaulah Mesias tersebut. Dan kami berjanji Tuhan untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu. Berkati hamba-Mu, Pendeta Samuel, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Berikan berkat Tuhan kepada mereka, bahkan ketika mereka menghadapi masalah, problema, dan juga pergumulan hidup. Jadikan mereka Tuhan menjadi pribadi yang sama seperti orang lumpuh yang 38 tahun menderita. Dengan imannya, dia bangkit dan sembuh. Kami pun Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan penyakit, dosa. Biarlah iman kami akan menjadi suatu identitas kami untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu ini. Terpuji nama Tuhan, lalu saya berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu dan pelayanan dari Pendeta Pardede dan juga Pendeta Situmorang. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan bagi para pemirsa, kami tunggu pendapat maupun pertanyaan di kolom komen yang akan kami diskusikan di pelajaran mendatang. Dan terima kasih sekali untuk salam yang sudah masuk, terutama dari yang baru kami layani di Jawa Barat dan sekitarnya. Tuhan memberkati kita semua. Dan memang pelajaran ini sangat unik. Pelajaran pertama dan kedua, kita langsung masuk melihat tanda-tanda yang Yesus lakukan. Baru nanti di pelajaran ketiga, kita akan melihat latar belakang dari orang-orang yang ditujukan oleh Rasul Yohanes pada penulisannya. Karena ini semua ada konteksnya. Semoga kita bisa melihat konteks ini. Sampai kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian.